Ya, Ibu Bapak sekalian, kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi, tanya jawab, ataupun mendapatkan insight-insight lainnya dari topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu berkaitan dengan mengiringi jenazah. Ibu Bapak sekalian, kami persilakan jika ada yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu secara langsung untuk langsung menyampaikan, baik itu pertanyaan ataupun mungkin respon dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Agus Sukaca ataupun mungkin informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan hal ini kami persilakan Bu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan. Ini yang mungkin pertama ah, kami tanyakan itu menyangkut tentang doa pada saat kita mendoakan jenazah pada waktu sholat. Jadi dalam masyarakat itu ada yang mengatakan untuk Allahumma gfir lahu itu dipakai pada saat yang meninggal itu adalah laki-laki sesuai dengan domirnya, pakai hu. Tapi kalau perempuan dia mengatakan dirubah lahu menjadi ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi sementara di sisi lain ada yang berpendapat walaupun laki-laki atau perempuan tetap saja Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini jadi itu yang pertama Pak Ustaz ya, yang mana sih sebenarnya? Dan misalkan ada mayat lebih dari satu atau dua banyak, apakah itu boleh juga misalnya Allahumma gfir lahum ya kan dirubah berdasarkan dhamir. Nah itu. Terus yang berikutnya, yang kedua itu menyangkut tentang kuburan yang tadi itu ada dikasih tanda di atas semacam batu ya. Ya, kalau kita melihat kalau di Arab Saudi memang ya seperti itulah adanya. Ya tidak ada kayak di tembok-tembok. Tapi kalau di kampung-kampung saya, terutama daerah Sulawesi, di Kalimantan juga saya tempat sekarang ini, rata-rata itu ada tembok-temboknya, tapi tidak ditembok secara keseluruhan di atasnya, ada dibuka. Mungkin maksudnya itu adalah kalau hanya ditaruh batu saja, batu-batu kecil, itu kemungkinan itu karena banyaknya rumput, itu cepat hilang itu, bisa tidak dikenal itu. Mungkin beda lah dengan padang pasir gitu ya, jadi taruh batu saja bisa untuk dikenal untuk bertahun-tahun karena tidak ada rumputnya. Tapi kalau daerah kita di sini ya itu masalahnya itu. Apakah itu dibenarkan yang begitu? Ada tembok-tembok walaupun tidak secara keseluruhannya dengan niat kita itu supaya jangan mudah kehilangan jejak ya untuk kuburan. Terima kasih Ponsas itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. wabarakatuh. Tolong jangan bicara. Terima kasih Pak Rusman atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan Ibu Bapak jika ada yang ingin berikan Pak Saya, Surya Pak. ini sepertinya. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sama Ustadz, dokter yang telah menyampaikan kaitan dengan Idwaul Janazah. Mohon tanggapan dan juga mungkin solusi nih. Saya punya pengalaman, Ustadz. Eh, Beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih membuat trauma gitu. Sebagaimana Ustadz katakan tadi bahwa tatkala di kuburan itu tidak boleh memakai alas kaki atau sepatu gitu. Nah, pengalaman saya beberapa tahun yang lalu itu ya memang ingin ya, untuk seperti itu dalam arti tidak memakai alas kaki. Nah, ternyata saya kena musibah karena di situ ada bekas-bekas bakar-bakaran sampah, ada paku ya, paku payung gitu ya, paku payung yang kena karat. Nah, saya nginjak itu. Nah, infeksi bahkan sampai sekarang belum belum sembuh total itu. Itu yang membuat apa namanya trauma lah karena ada infeksi. Nah, gimana ini tanggapan maupun solusi atau bagaimana menurut pendapat Ustadz? Eh,
kejadian yang seperti itu. Sehingga akhirnya mau pakai sepatu itu takut sekarang nih. Lepas sepatu itu takut ya. Sehingga pas ke kuburan ya memakai alas kaki gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ini baik. wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryanto. Kami berikan kembali kesempatan Ibu Bapak sekalian jika ada yang ingin memberikan eh, tanggapan, pertanyaan ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan ini, kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Pak Kamaludin. Ya, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di namanya Golden Habit yang ke-200 sekian. Ya, dan pada pagi hari ini topik kita yaitu masalah jenazah atau mengkuburkan. Ini banyak yang kita lihat fenomena terjadi ya. Pada saat saudara kita atau sahabat kita atau keluarga kita ataupun anak kita yang meninggal. Namun begitu banyak pengantarnya, ya. Banyak pengantarnya, namun yang mensalati tidak sebanyak itu, ya, hanya sebagian kecil yang mensalatinya. Ini mungkin kira-kira apa solusi-solusinya sehingga saudara-saudara kita juga itu bisa ikut serta mensolati, terutama yang Muslim. Ya. Sama dengan kita di Papua sini banyak sekali yang ikut meramaikan untuk mengantar ke kuburan. Namun ya di masjid ya, hanya sebagian kecil yang mensolatinya. Ini satu Ustaz itu. Kira-kira solusinya apa? Apakah terus yang kedua ya yang tadi ada apa namanya penanya sahabat kita ya di kuburan itu ya. Karena masuk di kuburan ya kita harus mengeluarkan apa namanya tidak mengalas kaki ya. Nah, kita harus tata, Pak. Jadi mulai saat ini ya barangkali kuburan-kuburan yang baru kita beli atau baru kita kondisikan atau baru kita miliki untuk dijadikan lahan kuburan sebaiknya ditata dari sekarang ini supaya tidak apa namanya terinjak-injak ya. Saya sendiri setiap menguburkan sahabat saya, kerabat saya itu hanya berdiri di luar saja. Ya, enggak masuk. Karena kalau masuk ya pasti kita injak-injak kuburan saudara-saudara kita atau sahabat kita. Padahal beliau sudah meninggal ya kita injak lagi. Apatah lagi belum lagi ada yang saudara kita duduk di atas kuburan atau di itu tadi yang Pak Ustadz bilang tadi ya tidak boleh dikasih batu atau apa ya. Namun ini lagi kesadaran saudara-saudara kita yang Muslim ini kira-kira apa solusi-solusinya sehingga begitu saudara kita atau sahabat kita atau orang tua kita meninggal, ya tidak perlu dikasih batu begitu ya. Ya ini mungkin butuh apa namanya ya penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadz kita yang setiap Jumat naik ceramah, ya, atau mungkin di bulan suci Ramadan dan atau di pengajian-pengajian. Ya, namun kalau kita di Muhammadiyah, ya tidak lagi seperti itu ya. Kita sudah jarang melihat orang-orang Muhammadiyah ya apa namanya kuburan keluarganya atau tentang apa kuburan keluarganya atau orang tuanya atau anaknya dikasih batu. Itu barangkali Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Kamaludin. Ini kita masih tampung mungkin Set. Boleh, boleh. Ya, baik. Jika ada yang ingin memberikan tanggapan secara langsung terlebih dahulu, kami persilakan. Ibu Bapak, monggo silakan. Ini tadi Bapak-bapak semua, ibu-ibunya belum ada ini. Oh, ini Ahmad Syahid dari Lampung. Silakan, Pak. Sudah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Agus, salam dari Lampung, dari Al Amin, Ustadz, yang kita dulu pernah ke. Alhamdulillah. Ya, ya. Ini Ustadz, pertanyaan. Yang pertama, apakah ada doa khusus setelah jenazah dikuburkan? Itu. Karena beberapa kali kasus yang kita jumpai di warga Muhammadiyah di sini, disebuti banyak di Lampung, itu setiap yang meninggal itu orang Muhammadiyah, itu Pak Mudin yang biasa mendoakan itu minggir, ya nggak mau, misalnya kalau yang meninggal itu orang Muhammadiyah ya udah diurusi oleh orang Muhammadiyah.
Sedangkan kita di warga Muhammadiyah sendiri, karena tidak biasa mimpin doa di kuburan itu kadang ya ya susah itu. Terus kemudian ada yang doakan ya doanya itu seperti doa apa ya tidak ada doa tentang untuk jenazahnya itu, Ustaz. Jadi ada nggak doa khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah setelah jenazah dimakamkan? Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Syahid. Selanjutnya ada Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf, Bu saya Sumiati silakan. Ustaz. Nggih. Makasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik materi yang disampaikan oleh Ustadz Prof. Agus Sukaca yang sering terjadi dengan keluarga, khususnya keluarga Ibu Sumiati, yaitu pada saat ada orang meninggal, keluarga meninggal, itu melakukan aktivitas namanya satu malamnya habis meninggal sampai seterusnya gitu. Terus kaitannya dengan kita diundang atau kita datang karena ini adalah keluarga dekat, baik itu keluarga Ibu Sumiati sendiri ataupun keluarga dari suami. Bagaimana terkait kalau kita menghadiri kegiatan tersebut. Misalnya ya ada bacaan gitu Ustadz. Jadi kalau kami terus terang aja masih serba bingung mau tidak hadir keluarga. Kalaupun kita hadir ya paling tidak untuk mengantisipasi menurut pemikiran Bu Sumiati itu hanya membawakan makan dulu sekalian silaturahmi niatnya. Nah, mohon tanggapannya, mohon penjelasannya supaya kami tidak terlalu jauh untuk melangkah ke hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, Ustadz. Mungkin itu yang dapat saya pertanyakan. Mudah-mudahan nanti diberikan solusi karena ini memang menjadi kendala besar buat kami sekeluarga karena masih banyak dari keluarga saya pribadi ataupun suami tetap melakukan hal itu sementara kami baru sudah sejak dulu tidak melakukan. Mungkin itu yang dapat kami pertanyakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumiati. Mungkin Sama-sama, Ustaz. tanggapi terlebih dahulu mungkin saya Agis sudah Ya, baik. lima. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu sekalian ya. Ini memang sesuatu yang kita pasti sering mengalami karena selalu saja di antara saudara-saudara kita ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari Pak Rasman Maha dari PPU ya, eh, doa sesuai domernya. Ya. Kalau yang ditarji itu kan dhamirnya hu, ya laki-laki. Ya. Tapi ini yang saya amati ya dari penjelasan bapak-bapak apa namanya pimpinan itu ya sesuai dengan dhamirnya. Kalau mayatnya itu perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Ya. Kalau dhamirnya banyak, Allahumma ighfir lahum dan seterusnya. Ya, jadi disesuaikan dengan domirnya. Ini kalau yang apa pengalaman pengamalan yang saya amati dari bapak-bapak. Nah, kemudian tentang tanda kubur, ya. Nah, ini yang oleh tarjih dilarang atau ya diputuskan untuk jangan sampai dilakukan itu adalah tanda seperti membuat kalau di Jogja itu ada dibuat cungkup, artinya kuburan itu dibikin rumah, dibikin bagus ya. Nah itu yang apa namanya yang tidak dikehendaki. Tetapi kalau di dalam apa pengalaman kuburan-kuburan yang dikelola oleh Muhammadiyah, misalnya eh, kalau berziarah ke kubur Kiai Dahlan misalnya, ya Bapak Ibu menemukan
Di situ hanya apa namanya ada tanda tulisan ya di atas batu batu yang ada tulisannya yang tidak terkena apa namanya aus ya. Kalau kayu itu kan bisa keropos ya. Tapi dengan batu ditulis Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Di dekatnya ada Allah Yarham Pak A.R. Farudin ya. Itu sedemikian rupa ya. Kemudian juga di Jogja itu Muhammadiyah punya apa namanya tanah pekuburan Husnul Khotimah yang terletak di Kulon Progo. Nah, di situ tokoh-tokoh Muhammadiyah ada Prof. Syafi'i Ma'arif ya, dikuburkan di situ. Nah, itu sudah ditata sedemikian rupa, tanda-tandanya dibuat standar ya, sehingga tidak ada yang membangun apa gedung bangunan di atas pekuburan. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga tadi kalau Pak Suryanto ya Pak Suryanto ya pernah punya pengalaman kurang menyenangkan sampai menginjak paku payung ya. Nah, di sana kuburan itu dibuat desainnya sedemikian rupa sehingga setiap deret kuburan itu ada jalurnya, ada gangnya. Nah, di dalam gang ini kita tidak harus lepas sepatu, nggak harus lepas alas kaki. Ya. Maka ketika kita apa namanya ziarah itu sampai ke ke apa ke liang kuburnya, ya. Itu kita masih tidak perlu lepas alas kaki. Baru kalau kita mau di samping kanan kirinya, nah itu kita baru lepas kaki. Jadi lepas kakinya hanya pendek. Dan suasananya di sana bersih sekali ya, karena ada yang membersihkan, nah, tidak ada paku-paku yang membahayakan ya, sehingga ditata. Ini menjadi tantangan bagi warga Muhammadiyah untuk membuat apa kuburan yang ditata dengan baik. Saya melihat beberapa PDM sudah membuat kuburan dengan baik. Misalnya Madiun, saya pernah melihat, ya, jadi kuburan Muhammadiyah yang diselenggarakan di Madiun itu juga tertata sangat rapi. Gang-gangnya diatur sedemikian rupa sehingga ketika akan menguburkan atau akan ziarah, itu sampai di depan makam itu dia tidak perlu lepas alas kaki karena itu statusnya jalan. Statusnya bukan kuburan ya. Ya status jalan-jalan kuburan tapi bukan bukan pada liang kubur itu. Nah, sehingga di situ tuntunan untuk melepas kaki uh, belum belum harus melepas di situ sampai baru kalau mau ke liang kubur itu ya di sekitar liang kubur itu baru dilepas. Jadi area melepasnya itu pendek. Nah, ini saya kira menjadi istihad yang bagus di Muhammadiyah. Ya. Nah, kita masih banyak melihat kuburan-kuburan Muslim itu tidak tertata, nggak ada gang-gangnya. Ya. Sehingga kalau mau mengubur ke daerah yang agak jauh itu harus melompati beberapa apa namanya kuburan orang lain. Nah, sehingga ini menjadi kurang nyaman begitulah. Jadi ini ditata dengan baik sehingga dengan demikian ya melepas alas kaki di kubur itu menjadi tidak terlalu banyak sehingga risiko kaki terkena paku dan lain sebagainya seperti yang terjadi pada Ustaz Suryanto itu tidak perlu terjadi. Kemudian masalah yang takziah ini Ustadz Kamaluddin ya, yang takziah banyak, yang sholat itu tidak banyak. Nah ini yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat Muslim utamanya adalah yang penting takziah itu apa? Sholat. Ya, itu yang masing-masing perlu dilakukan. Takziah itu yang paling penting adalah sholat. Ya. Maka tradisi melambatkan mengkafani, memandikan mengkafani. Ini apa? Kalau di Samarinda itu tradisi yang ada di masyarakat, ya biasanya dimandikan, dimakani itu jelang waktu dikubur. Jadi kalau misalnya menginap semalam, ya maka mandikannya pagi hari. Tapi kalau di kalangan Muhammadiyah sudah mulai begitu meninggal segera dimandikan sehingga orang yang datang takziah itu hal paling penting yang harus dilakukan adalah mensolati. Ya, itu yang paling penting.
Nah, sehingga bukan hanya sekedar datang, tapi ini bagian dari itba'ud janazah, itu yang paling penting adalah mensolati. Nah, sementara untuk memandikan, mengkafani, itu kan sifatnya kifayah, ya. Artinya apa? Artinya kalau ada sudah yang melakukan, kita tidak perlu melakukan. Tapi kalau apa mensolati, meskipun di dalam status fikihnya itu kifayah, fardu kifayah, tapi hak yang meninggal dari kita adalah kita sholati. Sehingga, ya, jadi kalau kita takziah itu hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mensolati. Nah, kemudian dari Pak Syahid, apakah ada doa khusus setelah mayat dikubur? Ya. Di dalam tarjih itu setelah selesai menutup kuburnya, itu doakan ya, doakan ya. Ada doanya ya. Ah, bila selesai dari mengubur mayat ya, berdiri di sisinya seraya bersabda, mintakan ampun bagi saudaramu dan mohonkanlah ketetapan baginya karena sekarang ia sedang disoal, ditanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ah, kita diminta mendoakan ya. Jadi setelah selesai prosesi penguburan itu tetap ada doa. Itu yang diputuskan oleh tarzih. Nah, hanya di dalam keputusan tarzih matan doanya yang dipilih tidak disebutkan. Itu artinya apa? Artinya kita bebas untuk memilih doa yang mana. Ini terkait dengan doa ya. Kemudian terakhir tadi yang dari Bu Sumiati tadi. Menyiapkan makan, Menyiapkan Ustadz. makan tadi, Oh, Ustaz. menyiapkan makan. Iya, Kita diundang untuk ikut ya. makan. Oke, Nabi melarang ya orang yang sedang kesusahan jangan repot menyiapkan makan. Maka ini apa namanya menjadi tantangan bagi warga Muhammadiyah. Bagaimana kalau misalnya orang yang sedang kesusahan itu ditinggal mati anggota keluarganya, itu tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya yang menyiapkan segala sesuatunya. Nah ini kalau saya melihat ini misalnya di Samarinda itu Muhammadiyah mulai membiasakan pengajian ya. Jadi misalnya siang dikubur, malam itu apa namanya warga diminta berkumpul untuk mengembirakan keluarga, tapi yang menyiapkan konsumsinya itu bukan tuan rumah, bukan apa yang ditinggal mati ya. Nah, tapi oleh masyarakat. Ya, bisa persyarikatan, bisa kumpulan persyarikatan, sehingga di situ perlu diekrarkan ini konsumsi bukan dari tuan rumah, ya. Ini konsumsi oleh para tetangga, oleh saudara-saudaranya yang lain, sehingga kita tidak ragu-ragu untuk makan. Ya. Sebab Nabi melarang ya makan konsumsi yang disiapkan oleh apa eh, yang ditinggal meninggal. Nah, saya kira masalahnya adalah siapa yang menyiapkan. Nah, kalau kita mengadakan pengajian untuk mengembirakan supaya habis ditinggal kok kemudian sepi, nggak ada yang nemeni, ya kita kumpul di situ, ya kemudian kita pengajian, tapi jangan sampai tuan rumah itu terbebani dengan apa? Dengan harus menyiapkan konsumsi segala macam. Ini tanggung jawab tetangga. Ya. Saya kira Jadi demikian. Ustadz, tambah sedikit Ustadz. Nggih. Terkait kalau mereka misalnya sudah anggota kita nyiapkan, dia yang mengundang itu enggak ada masalah. Yang mengundang apa namanya eh, Tuan rumah. tuan rumah ya, tapi sebagusnya Enggak yang musibah. mengundang bukan tuan rumah, yang mengundang itu para tetangga, ya. Oh, Tuan rumah dibebaskan dari tugas-tugas teknis seperti itu. oh, iya. Nah, sehingga misalnya rukun kematian atau mungkin pimpinan Aisyah di situ harap nanti malam kumpul di tempat eh, keluarga kita yang meninggal, kita menemani sekaligus ada tausiah ya misalnya. Nah, jadi menurut saya lebih bagus yang mengundang bukan tuan rumah, supaya tuan rumah tidak dibebani dengan apa urusan-urusan teknis seperti itu. Demikian, Bu. Makasih banyak Ustadz atas penjelasannya.